Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Baik, pada materi-materi kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa angin lokal ya, itu ada angin darat dan angin laut. Kemudian angin di sini cukup banyak di angin lokal Indonesia, ada angin gunung, angin lembah, angin bahorok ya dan segala macam. Jadi silakan Anda mungkin bisa melihat animasinya dan penjelasannya di beberapa channel YouTube atau membaca beberapa referensi terkait angin tadi. Yang hari ini mau saya coba sampaikan adalah terkait angin muson, ya angin muson yang menyebabkan terjadinya dua musim di Indonesia, ya itu angin muson disebutnya. Nanti ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Jadi angin muson inilah angin yang terjadi di Indonesia, di mana yang menyebabkan dalam 6 bulan itu Indonesia mengalami musim penghujan dan dalam 6 bulan Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, nah ini sangat dipengaruhi oleh sebenarnya pergerakan semu harian matahari. Dalam video yang saya berikan sebelumnya, Anda lihat bahwa posisi antara bumi dengan matahari itu tidak sejajar, ya, tapi ada pada bulan-bulan tertentu posisi bumi itu sejajar dengan matahari, dan pada bulan tertentu posisi bumi itu miring 12,5 derajat. Ada kadang di sebelah bagian utara dan sebelah bagian barat akibat dari kegiatan utara dan selatan, akibat dari kegiatan revolusi bumi terhadap matahari. Nah, pada revolusi bumi itu kan sebenarnya yang bergerak adalah bumi ya, yang mengitari bumi, yang mengitari matahari. Nah, tapi seolah-olah di dalam animasi ini digambarkan matahari yang bergerak, maka disebut dengan gerak semu harian matahari. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan apa itu angin muson barat dan angin muson timur, maka Anda perlu memahami betul apa itu gerak semu harian matahari dan perlu menghafalnya. Ya, menghafalnya. Jadi lebih kurang pada tanggal 21 Maret itu posisi antara bumi dengan matahari itu sejajar. Sehingga seolah-olah bahwa bumi dan matahari itu sejajar dan matahari seolah berada pada garis khatulistiwa, ya, ekuator, dan pada posisi 0 derajat, sehingga dikatakan sejajar. Kemudian bumi revolusi bumi, ya, bumi mengitari matahari, maka 21 Maret, April, Mei, Juni, ya, itu matahari bergerak menuju ke arah bagian utara belahan bumi, ya. Tapi sampai hanya di 23,5 derajat lintang utara. Ya. Nah, tepat di tanggal 21 Juni itu matahari berada di belahan utara. Ya, belahan utara. Kemudian 21 Juni, Juli, Agustus, September, matahari berpindah posisi lagi menuju ke arah ekuator kembali. Tepat di tanggal 22 September itu posisi matahari kembali sejajar dengan bumi. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu matahari posisinya agak condong di belahan bumi utara. Ya, seperti itu. Sehingga nanti belahan bumi utara akan mengalami pemanasan. Kemudian di 22 September, Oktober, November, Desember itu matahari seakan bergerak menuju ke bagian bumi bagian selatan, tepat di 23,5 derajat lintang selatan. Jadi di tanggal ini matahari menuju ke arah selatan, tepat di tanggal 20 Desember di 23,5 derajat lintang selatan. Desember, Januari, Februari kembali ke Maret, maka matahari pun kembali bergerak menuju ke ekuator, ya. Dan tepat tanggal 20 Maret matahari kembali di posisi 0 derajat atau di garis khatulistiwa. Sehingga di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, maka matahari berada di belahan bumi selatan, atau istilahnya bagian bumi selatan itu agak lebih condong ke matahari, sehingga di bulan-bulan ini bagian selatan akan mengalami pemanasan. Ini disebut dengan gerak semu harian matahari.